Kita mulai dari yang bikin gelap total sampai jadi neraka. Nomor 10, letusan Gunung Merapi. Ngelihat Gunung Merapi di Sumatera Barat pas lagi tenang emang bikin hati adem. Apalagi gunung ini jadi primadona banget buat para pendaki di sana. Tapi di balik keindahannya, ada luka lama yang membekas banget pas tahun 1979. Waktu itu, Merapi bener-bener ngasih lihat kemarahannya secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda yang jelas. Langit yang harusnya biru mendadak gelap total karena ketutup abu, disusul hujan batu yang jatuh dari langit kayak kiamat kecil. Sebanyak 80 orang harus kehilangan nyawa dalam tragedi ini, yang sampai sekarang masih jadi salah satu catatan kelam di Tanah Minang. Alasan utama kenapa letusan gunung ini bisa makan korban banyak adalah karena adanya serangan ganda dari langit dan darat secara bersamaan. Warga yang lagi panik kena hujan batu dan abu panas di atas, tiba-tiba harus berhadapan sama banjir lahar dingin yang datangnya super cepat dari puncak. Banyak orang yang benar-benar nggak punya waktu buat sekedar nyari tempat berlindung atau lari, karena jalur evakuasinya pun langsung ketutup lumpur pekat dalam hitungan menit. Bayangin aja, lagi fokus hindarin batu dari atas, dari bawah malah disapu lahar yang ngeratain pemukiman mereka. Kalau kita bedah secara ilmiah, Merapi ini punya karakter letusan freatomagmatik yang sangat berbahaya karena nggak bisa ditebak. Ledakannya dipicu sama air tanah yang ketemu magma panas di dalam perut bumi, yang akhirnya bikin tekanan gas super besar dan meledak gitu aja. Masalahnya, gunung ini jarang banget kasih tanda-tanda kayak gempa tremor yang lama, jadi sistem peringatan dini zaman itu bener-bener kecolongan. Material yang disemburin juga tajam-tajam dan panas banget, yang kalau kena paru-paru atau kulit bisa langsung bikin luka bakar yang fatal. Di sisi lain, masyarakat setempat percaya kalau Merapi itu gunung yang bernyawa dan punya aturan mainnya sendiri. Banyak yang dapat firasat lewat suara-suara aneh dari kawah atau kelakuan hewan hutan yang tiba-tiba turun gunung sebelum kejadian. Warga percaya kalau Merapi lagi negur manusia yang mungkin udah mulai kurang sopan atau ngelanggar pantangan di sana. Cerita tentang sosok penunggu kawah yang ngasih kode sebelum meletus masih sering jadi bahan omongan warga sekitar tiap kali gunung ini mulai aktif lagi. Tapi kalau kamu pikir Merapi udah ngeri, tunggu sampai kita bahas gunung yang sanggup menelan satu desa bulat-bulat sampai hilang dari peta. Nomor 9, letusan Gunung Gamalama. Pernah kebayang nggak lagi enak-enak tidur pulas, tiba-tiba tanah yang kamu pijak amblas dan satu desa hilang ditelan bumi cuma dalam semalam? Kedengerannya kayak film fiksi, tapi ini beneran terjadi di Ternate pas tahun 1775, gara-gara Gunung Gamalama ngamuk tanpa permisi. Kejadian yang disebut tragedi Soasio ini bener-bener gila, karena dalam sekejap mata, pemukiman yang tadinya rame mendadak lenyap tanpa sisa. Sekitar 1.300 orang diperkirakan jadi korban dalam bencana, yang saking dahsyatnya sampai bikin peta wilayah sana berubah total. Yang bikin letusan ini beda dan mematikan banget itu bukan cuma soal semburan abunya, tapi karena gunungnya bener-bener nelan seluruh desa. Pas meletus, tekanan magma yang luar biasa besar bikin dinding gunungnya nggak kuat nahan beban dan akhirnya jebol. Dampaknya, sebagian lereng gunung amblas ke bawah dan nyiptain lubang raksasa yang langsung menghisap seluruh bangunan dan warga di desa Soasio. Orang-orang bener-bener nggak dikasih kesempatan buat lari, karena buminya sendiri yang narik mereka masuk ke dalam perut bumi yang lagi panas-panasnya. Kalau kita lihat dari kacamata sains, Gamalama waktu itu ngalamin yang namanya flank eruption, alias letusan samping. Jadi ledakannya nggak keluar lewat puncak, tapi lewat dinding gunung yang lebih rapuh. Tekanan gas yang udah numpuk bertahun-tahun langsung ngeledakin sisi lereng gunung dan bikin struktur tanahnya runtuh total. Lubang raksasa sisa amblasan desa itu sekarang nggak hilang gitu aja, tapi berubah jadi danau dalam yang kita kenal sebagai Danau Tolire. Jadi, danau yang sekarang kelihatan tenang itu sebenarnya adalah saksi bisu dari sebuah peradaban yang hilang. Masyarakat Ternate punya sudut pandang sendiri soal kenapa desa ini bisa hilang. Ada legenda yang bilang kalau kejadian itu adalah bentuk murka alam karena ada aturan adat yang dilanggar keras. Sampai sekarang, Danau Tolire masih dianggap sebagai tempat yang sangat sakral dan penuh misteri. Bahkan ada mitos kalau kamu ngelempar batu ke sana, batunya nggak bakal pernah nyentuh air. Nomor 8, letusan Gunung Agung. Kalau kamu main ke Bali sekarang, Gunung Agung emang kelihatan tenang dan sakral banget sebagai paku bumi Pulau Dewata. Tapi di balik ketenangannya ada memori kelam pas tahun 1963 yang bikin Bali benar-benar berduka. Waktu itu Gunung Agung meletus dengan kekuatan yang dahsyat banget sampai-sampai suhu global dunia kabarnya sempat turun sedikit gara-gara debunya. Tragedi ini benar-benar bikin geger karena memakan korban jiwa sebanyak 1.148 orang dan bikin ribuan lainnya harus kehilangan tempat tinggal. Penyebab kenapa banyak banget korban jatuh itu salah satunya karena jarak luncur awan panas yang sangat jauh dan datangnya mendadak. Pas puncak meledak, aliran gas panas dan batuan atau yang kita kenal sebagai aliran piroklastik meluncur deras ke arah lereng utara dan selatan. Masalahnya banyak warga yang waktu itu lagi menjalankan ritual keagamaan karena percaya kalau aktivitas gunung adalah pertanda suci, jadi mereka nggak langsung lari. Pas sadar kalau bahaya beneran datang, awan panas yang suhunya bisa ngebakar apapun dalam sekejap itu udah terlalu dekat buat dihindari. Secara ilmiah, letusan 1963
63 ini termasuk kategori skala 5 dalam Volcanic Explosivity Index, VEI. Gas belerang yang disemburin ke atmosfer jumlahnya masif banget sampai bikin lapisan aerosol yang nutupin sinar matahari. Tekanan magma di dalam perut Gunung Agung waktu itu emang udah nggak terbendung lagi, yang akhirnya bikin ledakan vertikal setinggi 20 km ke langit. Bayangin aja, hujan abu dan batu kerikil panas turun merata di seluruh Bali, bahkan sampai ke Jawa Timur saking kuatnya ledakan itu. Di sisi lain, masyarakat Bali percaya kalau Gunung Agung adalah stana para dewa, dan letusan itu adalah bentuk teguran karena ada yang kurang pas dalam pelaksanaan upacara besar yang lagi berlangsung. Cerita yang paling legendaris adalah pas aliran awan panas dan lahar lewat di samping Pura Besaki, tapi bangunan puranya sendiri tetap utuh dan selamat. Kejadian mistis ini makin nambah keyakinan warga kalau gunung ini emang punya kuasa yang luar biasa. Tapi kalau kamu pikir Amukan Agung ini udah yang paling ngeri, tunggu sampai kita masuk ke nomor selanjutnya, karena ada gunung yang letusannya saking hebat sampai ngerubah bentuk puncaknya jadi kawah raksasa. Nomor 7, letusan Gunung Merapi. Kalau kamu mikir letusan Merapi tahun 2010 itu udah yang paling parah, berarti kamu belum dengar cerita horor di tahun 1930. Di balik gagahnya Merapi yang sekarang jadi ikon wisata, ada sejarah super kelam yang terjadi di zaman kolonial. Waktu itu, teknologi evakuasi masih minim banget dan Merapi bener-bener ngamuk tanpa ampun sampai ngeratain puluhan desa di lerengnya. Tragedi ini bener-bener jadi mimpi buruk karena memakan korban jiwa sebanyak 1.369 orang, angka yang jauh lebih besar dibanding letusan-letusan Merapi di era modern. Alasan utama kenapa letusan ini mematikan banget adalah karena runtuhnya kubah lava secara masif yang nggak terprediksi. Jadi, kubah lava Merapi yang udah numpuk sangat besar, tiba-tiba ambrol dan memicu aliran awan panas raksasa yang meluncur sangat jauh. Bayangin, warga yang lagi asik beraktivitas di ladang, tiba-tiba ngelihat gumpalan asap panas meluncur dari puncak dengan kecepatan tinggi. Karena zaman dulu belum ada sistem peringatan dini lewat HP atau radio kayak sekarang, banyak warga yang telat sadar kalau maut udah di depan mata, dan mereka nggak sempet lagi buat lari nyari perlindungan. Kalau kita bedah secara ilmiah, letusan 1930 ini punya karakter unik karena ngebentuk lubang kawah besar yang ngarah ke barat daya. Tekanan magma baru yang mendesak dari bawah bikin struktur puncak jadi nggak stabil dan akhirnya jebol total. Aliran piroklastik atau awan panasnya punya suhu yang sangat ekstrim dan daya hancur tinggi karena volume material yang tumpah mencapai jutaan meter kubik dalam waktu singkat. Secara teknis, ini adalah salah satu runtuhan kubah lava paling mematikan dalam sejarah vulkanologi dunia. Di sisi lain, masyarakat setempat percaya kalau letusan 1930 ini adalah hajatan besar dari kerajaan gaib Merapi. Banyak cerita turun-temurun soal penampakan kereta kencana yang melintas di langit lereng Merapi sesaat sebelum bencana itu pecah. Warga yakin kalau korban yang jatuh itu sebenarnya dipanggil buat jadi abdi di keraton gaib yang ada di kawah gunung. Cerita mistis ini masih sering dibahas setiap kali Merapi mulai batuk lagi sebagai pengingat buat tetap waspada sama eyang. Tapi kalau kamu pikir Amukan Merapi ini udah yang paling ngeri, tunggu sampai kita geser ke Jawa Barat karena ada gunung yang puncaknya bener-bener hilang ditelan ledakannya sendiri. Nomor 6, letusan Gunung Papandayan. Pernah kebayang nggak? Ada gunung yang puncaknya setinggi 3.000 meter, tiba-tiba hancur berkeping-keping sampai tingginya berkurang drastis cuma dalam hitungan jam. Inilah yang terjadi pas Gunung Papandayan di Garut namuk hebat di tahun 1772. Suasana yang tadinya tenang di lereng gunung berubah jadi neraka dunia saat puncak gunung itu benar-benar longsor dan nyiptain aliran material panas yang luar biasa gede. Kejadian ini benar-benar fatal karena tercatat sebanyak 2.957 orang tewas dan sekitar 40 desa rata sama tanah tanpa sisa sama sekali. Hal paling ngeri yang bikin banyak nyawa melayang adalah kecepatan longsoran material panasnya yang nggak masuk akal. Pas puncak Papandayan hancur, material batuan dan abu panas itu nggak cuma turun pelan-pelan, tapi meluncur kayak ombak tsunami dengan volume mencapai ratusan juta meter kubik. Warga yang tinggal di radius belasan kilometer benar-benar nggak punya waktu buat napas, apalagi lari, karena mereka langsung tertimbun hidup-hidup oleh material gunung yang suhunya masih ratusan derajat Celcius. Desa-desa itu hilang seketika, terkubur di bawah tumpukan batu dan abu yang tingginya bisa nyampe belasan meter. Kalau kita bedah secara ilmiah, ini adalah tipe letusan debris avalanche atau guguran puing yang sangat dahsyat. Jadi, tekanan gas di dalam gunung udah sangat kritis, tapi bukannya keluar lewat lubang kawah, dia malah ngejebol seluruh dinding gunung sampai puncaknya runtuh total. Kejadian ini bikin bentuk Papandayan yang tadinya kerucut sempurna, jadi punya kawah lebar yang terbuka ke satu sisi, persis kayak luka robek yang sangat besar. Secara teknis, ini adalah salah satu longsoran vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat
masyarakat lokal punya cerita turun-temurun kalau ledakan ini adalah cara alam buat menata ulang wilayah tersebut. Sebelum kejadian, banyak yang bilang kalau air sungai di sekitar gunung berubah jadi panas dan hewan-hewan liar keluar dari hutan dalam jumlah banyak, seolah lagi ngasih peringatan terakhir. Sampai sekarang, kawah-kawah aktif di Papandayan masih dianggap punya energi mistis yang kuat oleh warga sekitar. Tapi kalau kamu pikir hancurnya puncak gunung ini udah yang paling parah, tunggu sampai kita masuk ke nomor berikutnya, karena ada gunung yang bikin langit Jawa Barat gelap total berhari-hari. Jangan lupa subscribe dan dukung kami jadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber di Indonesia. Nomor 5. Letusan Gunung Galunggung. Ngelihat Gunung Galunggung sekarang, mungkin yang terlintas di pikiran cuma pemandian air panas atau kawahnya yang cantik. Tapi kalau kita mundur ke tahun 1822, gunung ini pernah jadi mesin pembunuh yang benar-benar mengerikan buat warga Tasikmalaya dan sekitarnya. Tanpa ada tanda-tanda yang jelas, Galunggung meledak hebat dan ngirim material panas yang ngeratain apapun di depannya. Tragedi ini benar-benar bikin pilu karena memakan korban jiwa sebanyak 4.011 orang dan ngancurin ratusan desa dalam sekejap. Yang bikin letusan ini sangat mematikan adalah kombinasi antara awan panas dan hujan lumpur mendidih. Jadi pas gunungnya meledak, material vulkanik yang super panas itu bercampur sama air dari danau kawah dan sungai-sungai di puncaknya. Hasilnya, muncul aliran lahar panas dan awan panas yang meluncur deras ke pemukiman warga. Banyak orang yang lagi beraktivitas di sawah atau di rumah bener-bener nggak punya celah buat kabur. Karena dari langit turun hujan abu yang bikin buta, sementara dari depan mereka diterjang banjir lumpur yang suhunya masih mendidih. Kalau kita bedah secara ilmiah, Galunggung waktu itu ngalamin letusan tipe phreatomagmatic yang sangat kuat. Ledakannya nggak cuma ngeluarin magma, tapi juga ngehancurin kubah lava lama dan naduk seluruh isi danau kawahnya. Tekanan gas yang luar biasa tinggi bikin material vulkanik ini terlempar jauh banget, bahkan sampai radius puluhan kilometer. Secara teknis, volume material yang dimuntahin mencapai ratusan juta meter kubik yang cukup buat nenggelamin wilayah yang sangat luas cuma dalam hitungan jam. Di sisi lain, masyarakat setempat punya kepercayaan kalau Galunggung itu penjaga yang sangat tegas. Ada mitos kalau sebelum meletus hebat, air di aliran sungai berubah warna atau suhunya jadi aneh sebagai kode dari sang penjaga. Warga percaya kalau amukan Galunggung tahun 1822 itu adalah bentuk pembersihan alam biar manusia nggak serakah sama hasil bumi di sana. Sampai sekarang, kawah Galunggung masih sering dianggap punya aura mistis yang bikin orang harus jaga adab kalau berkunjung. Nomor 4. Letusan Gunung Awu. Mungkin banyak yang asing sama nama gunung ini, tapi Gunung Awu yang ada di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebenarnya adalah salah satu monster paling mematikan yang dimiliki Indonesia. Puncak kengeriannya terjadi di tahun 1856, di mana gunung ini meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan ngerusak hampir seluruh tatanan hidup warga di sana. Sebanyak 2.806 orang tewas dalam tragedi ini, sebuah angka yang membuktikan kalau Gunung Awu nggak bisa dipandang sebelah mata. Yang bikin Gunung Awu ini sangat berbahaya adalah letaknya yang dikelilingi lautan dan punya kawah yang isinya air dalam jumlah masif. Pas meletus di tahun 1856, air kawah yang mendidih itu terlempar keluar dan bercampur sama material vulkanik, nyiptain aliran lahar panas yang kecepatannya nggak masuk akal. Bayangin, warga yang tinggal di pesisir atau di lereng bener-bener dikepung. Di satu sisi ada hujan batu dan abu dari langit, di sisi lain ada terjangan lumpur panas yang suhunya bisa ngelepin apapun. Mereka bener-bener nggak punya jalan keluar selain pasrah sama keadaan. Kalau kita bedah secara ilmiah, letusan Gunung Awu sering banget bersifat magmatik freatik karena adanya interaksi antara magma panas sama air kawah yang melimpah. Tekanan gas yang numpuk di bawah kawah akhirnya meledak secara vertikal dan horizontal, ngelempar jutaan meter kubik material vulkanik ke segala arah. Secara teknis, setiap kali Awu meletus, polanya hampir selalu sama. Diawali dengan suara dentuman yang kedengeran sampai ratusan kilometer, lalu disusul sama aliran piroklastik yang sangat destruktif. Di sisi lain, masyarakat Sangihe punya ikatan batin dan spiritual yang sangat kuat sama Gunung Awu. Ada kepercayaan kalau gunung ini bakal ngamuk kalau keseimbangan alam di pulau itu terganggu, atau kalau warga mulai lupa sama adat istiadat. Ritual-ritual persembahan sering dilakukan buat menenangkan sang gunung biar nggak bangun dari tidurnya. Tapi kalau kamu pikir tragedi Gunung Awu ini udah yang paling ngeri, siap-siap masuk ke 3 besar, karena kita bakal bahas gunung yang letusannya saking hebat sampai bikin dunia kehilangan cahaya matahari selama berbulan-bulan. Nomor 3, letusan Gunung Kelut. Kalau kamu lagi jalan-jalan ke daerah Kediri atau Blitar, Gunung Kelut emang kelihatan kalem dan nggak terlalu tinggi. Tapi jangan sampai ketipu sama penampilannya. Di tahun 1919, Kelut mutusin buat bangun dengan cara yang paling brutal dan nggak masuk akal. Langit Jawa Timur mendadak berubah jadi kelam, dan suara ledakannya bikin kaca-kaca rumah di kota yang jauh pun bergetar hebat. Tragedi ini benar-benar jadi sejarah paling berdarah buat Kelut, karena sebanyak 5.110 orang tewas seketika akibat terjangan material gunung yang datang
datang tanpa aba-aba. Penyebab utama kenapa korbannya bisa sebanyak itu adalah karena tumpahan air danau kawah yang berubah jadi lahar panas raksasa. Jadi, Kelut itu punya kawah yang isinya jutaan meter kubik air. Pas gunungnya meledak, air danau itu langsung terlempar keluar dan bercampur sama material vulkanik yang masih membara. Hasilnya adalah banjir lahar panas yang kecepatannya nggak masuk akal, langsung menerjang desa-desa di bawahnya dalam hitungan menit. Bayangin, warga yang lagi santai tiba-tiba diterjang ombak lumpur mendidih setinggi rumah yang nggak mungkin bisa dihindari meski kamu lari sekuat tenaga. Kalau kita bedah secara ilmiah, letusan 1919 ini jadi titik balik dunia vulkanologi di Indonesia. Karena banyaknya korban akibat air kawah, pemerintah kolonial Belanda akhirnya sadar kalau danau itu harus dikuras. Itulah alasan kenapa dibuat sistem terowongan Ampera di Kelut. Tujuannya biar volume air kawah nggak terlalu banyak kalau sewaktu-waktu meledak lagi. Secara teknis, letusan ini punya daya ledak yang sangat fokus dan horizontal. Makanya materialnya langsung mengarah ke pemukiman warga dengan volume yang sangat masif dalam waktu singkat. Di sisi lain, masyarakat sekitar Kelut percaya banget sama legenda pengkhianatan cinta Lembu Suro kepada Dewi Kilisuci. Mitosnya, letusan Kelut itu adalah bentuk sumpah atau dendam dari Lembu Suro yang dikubur hidup-hidup di dalam sumur kawah setelah ditipu. Warga sering ngerasa kalau Kelut meletus, itu tandanya si Lembu Suro lagi menagih janji atau menunjukkan kemarahannya. Makanya, ritual sesaji di Kelut sampai sekarang masih kental banget dilakukan biar gunungnya nggak ngamuk lagi. Tapi kalau kamu pikir Kelut udah yang paling parah, siap-siap masuk ke dua besar, karena kita bakal bahas gunung yang letusannya saking dahsyat sampai kedengeran ke benua lain. Nomor 2, letusan Gunung Krakatau. Kalau ada gunung yang sanggup bikin seluruh dunia gemetar cuma dalam satu hari, jawabannya pasti Krakatau. Di tahun 1883, gunung yang berdiri di Selat Sunda ini meledak dengan kekuatan yang luar biasa gila. Bahkan saking kerasnya, suara dentumannya kedengaran sampai Australia dan Mauritius yang jaraknya ribuan kilometer. Dunia benar-benar kaget karena letusan ini nggak cuma ngirim abu ke langit, tapi juga nyilangin seluruh pulau gunungnya dalam sekejap. Tragedi ini tercatat secara resmi memakan korban jiwa sebanyak 36.417 orang, sebuah angka yang sangat mengerikan dan bikin sejarah dunia berubah total. Tapi tahu nggak Ji, yang paling mematikan dari Krakatau itu bukan cuma ledakan atau hujan abunya, melainkan tsunami raksasa setinggi 40 meter yang dipicu sama runtuhnya badan gunung ke laut. Bayangin, gelombang air laut setinggi gedung 10 lantai menerjang pesisir Banten dan Lampung dengan kecepatan tinggi. Kapal-kapal besar sampai terlempar ke tengah daratan dan desa-desa di pinggir pantai hilang rata sama tanah dalam hitungan menit. Warga yang tadinya mengira sudah aman dari hujan abu malah berakhir tersapu ombak raksasa yang suhunya masih terasa hangat karena bercampur material panas. Secara ilmiah, letusan 1883 ini punya daya ledak setara dengan 13.000 kali bom atom yang jatuh di Hiroshima. Letusannya masuk skala 6 VEI, Volcanic Explosivity Index, yang artinya sangat kolosal. Saking banyaknya material vulkanik yang dimuntahin ke atmosfer, cahaya matahari sampai terhalang dan bikin suhu bumi turun sekitar 1,2 derajat Celcius selama bertahun-tahun. Bahkan, langit di seluruh dunia berubah warna jadi merah darah saat matahari terbenam gara-gara partikel abunya yang masih melayang-layang di langit. Di sisi lain, masyarakat lokal di sekitar Selat Sunda punya banyak cerita mistis soal Krakatau. Ada yang percaya kalau gunung ini adalah pintu gerbang menuju kerajaan gaib bawah laut yang sangat besar. Sebelum meletus hebat, banyak nelayan yang mengaku melihat penampakan-penampakan aneh di tengah laut. Munculnya anak Krakatau setelah ledakan besar itu makin nambah kesan kalau gunung ini emang punya siklus kehidupan yang abadi dan gak bakal pernah benar-benar mati. Tapi kalau kamu pikir Krakatau udah yang paling dahsyat di sejarah Indonesia, kamu salah besar. Karena di urutan nomor 1, ada raja dari segala gunung yang letusannya bikin satu peradaban hilang total dari muka bumi. Nomor 1, letusan Gunung Tambora. Kalau Krakatau aja udah bikin dunia gemetar, Gunung Tambora ini levelnya udah beda lagi. Pas tahun 1815, gunung yang ada di NTB ini mutusin buat meledak dengan kekuatan yang saking gedenya, sampai bikin sejarah dunia punya catatan tahun tanpa musim panas. Bayangin, puncaknya yang tadinya setinggi 4.300 meter dan jadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, langsung hancur dan hilang separuh cuma dalam waktu singkat. Korban jiwanya nggak main-main, diperkirakan mencapai 71.000 orang lebih, menjadikannya letusan gunung api paling mematikan yang pernah dicatat manusia sepanjang sejarah. Yang bikin Tambora ini jadi mesin pembunuh massal itu karena dampaknya nggak cuma kerasa di sekitar gunung, tapi sampai ke ujung dunia. Selain awan panas yang ngeratain kerajaan-kerajaan kecil di kakinya, kayak kerajaan Tambora dan Pekat sampai hilang dari peta, kelaparan hebat dan wabah penyakit muncul setelahnya. Abu vulkaniknya yang super tebal nutupin sinar matahari berbulan-bulan, bikin tanaman gagal panen di Eropa dan Amerika Utara. Orang-orang di belahan dunia lain banyak yang mati kelaparan gara-gara letusan gunung di Indonesia ini.
ini. Bener-bener skala bencana yang nggak bisa dinalar pakai logika biasa. Kalau kita bedah secara ilmiah, Tambora ini dapat skala 7 dalam Volcanic Explosivity Index, VEI. Sebagai gambaran, ini 10 kali lipat lebih kuat dibanding ledakan Krakatau. Letusannya nyemburin sekitar 160 km kubik material ke atmosfer yang bikin lapisan gas belerang nutupin bumi dan mantulin sinar matahari balik keluar angkasa. Suhu bumi turun drastis dan inilah yang bikin cuaca dunia jadi kacau balau selama bertahun-tahun. Secara teknis, ini adalah ledakan termonuklir alami terbesar yang pernah disaksikan manusia modern. Di sisi lain, hilangnya kerajaan Tambora sering dianggap masyarakat lokal sebagai hukuman dari langit. Ada legenda yang bilang kalau sebelum meletus, sang raja sempat melakukan hal yang melampaui batas dan bikin alam murka. Sampai sekarang, sisa-sisa peradaban yang tertimbun Abu Tambora sering disebut sebagai Pompei dari timur karena kondisinya yang masih utuh di bawah tanah. Tambora bukan cuma sekedar gunung, tapi saksi bisu kalau manusia itu benar-benar nggak ada apa-apanya kalau alam udah mulai bicara.